ketika sebelumnya terjadi perbedaan, yang selalu kita angkat dan upayakan untuk bisa disatukan itu supaya imkan ru'yat dan wujudul hilal itu bisa disatukan. Sehingga nanti hasil ru'yat dan hasil kalender itu akan sama. Nah, waktu itu gagasannya kriteria 2 derajat dan kriteria wujudul hilal itu cobalah disatukan sama-sama dinaikkan supaya kriterianya bisa lebih mendekati astronomi. Karena baik 2 derajat maupun wujudul hilal secara astronomi itu dasarnya memang lemah. Yang kemudian pada tadi disebutkan ketika halakoh pada tahun 2015 itu kemudian diusulkan naik menjadi 3 derajat. Karena secara global tidak ada kesaksian ru'yat yang di bawah 3 derajat. Karena masalah kontras cahaya syafaq dengan cahaya hilal yang masih tipis. Kemudian ditambah dengan aspek elongasi yang 6,4 derajat itu. Karena elongasi ini terkait dengan ketebalan hilal. Jadi fisis hilalnya diwakili oleh elongasi, kemudian gangguan cahaya syafaqnya diwakili oleh ketinggian tersebut. Jadi waktu merumuskan usulan untuk ijtima ulama di Surabaya 2015 tersebut, yang dipertimbangkan adalah supaya hasil ru'yat dan hasil hisab di kalender itu sama. Itu yang kemudian menjadi dasar dan alhamdulillah walaupun sebenarnya usulan Indonesia, usulan Malaysia, Brunei dan Singapura itu berbeda-beda, tapi ternyata kemudian keputusannya mirip seperti yang dirumuskan 2015 waktu halakoh hisab ru'yat kalau tidak salah namanya ya. Dan itu yang kemudian juga diadop pada rekomendasi Jakarta 2017. Ya, rekomendasi Jakarta 2017 sebenarnya memperkuat hasil 2015 itu. 2016 ya. Karena bulan Mei itu Kongres Turki, kemudian Agustus itu keputusan tim teknis Mabim ya. Yang tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Tapi belakangan kemudian definisi elongasinya ini seperti apa yang kemudian itu akhirnya diputuskan. Dan waktu merumuskan pada halakoh tersebut 6,4 derajat, itu satu sisi melihat hasil OD, kemudian pada sisi lain juga melihat hasil yang dilakukan oleh Pak Hafidh, bahwa dengan elongasi 6,4 derajat, itu ternyata menjadi syarat bahwa itu sudah di atas ufuk. Belakangan baru tahu ternyata yang dilakukan oleh Pak Hafidh itu elongasinya adalah elongasi geosentrik. Jadi yang tadi ada diagram elongasi 6,4 derajat, kemudian selalu secara umum di atas ufuk itu ternyata geosentrik kalau 6,4. Yang OD itu memang toposentrik, yang kemudian tahun lalu disepakati bahwa yang diambil adalah yang geosentrik. Nah, jadi memang kriteria Mabims itu adalah pertimbangannya supaya bisa mempertemukan pengamal hisab dengan pengamal ru'yat, supaya nanti di kalender itu akan sama dengan hasil ru'yat, karena kemungkinan besar itu bisa diru'yat, setidaknya bisa mengatasi ru'yat yang meragukan. Saya sering menyebut itu ru'yat yang syar'i, tapi belum tentu astronomis misalkan ya. Walaupun saya tahu mungkin bagi pengamal ru'yat ada yang sedikit tersinggung ya ketika disebut itu hilal syar'i ya. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu, ketika ketinggiannya hanya 2 derajat itu cahaya syafaqnya sebenarnya masih kuat sekali. Jadi memang kriteria Mabims itu salah satu alasannya adalah sebagai pemersatu antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Kemudian dari segi implementasi, tadi Pak Izzuddin juga menyebut dalam rekomendasi Jakarta itu ada 3 hal. Pertama dari segi kriteria. Kriteria itu mengadopsi supaya hasil ru'yat
itu sifatnya optimalistik ya, mengambil batas minimalnya. Kemudian batas wilayah itu juga diperhatikan. Karena batas wilayah ini itu penting. Ada wilayah Indonesia, saya kira kita sudah sepakat satu NKRI itu menjadi satu wilayah. Dan ini saya kira semua ormas sudah bisa menerima. Kemudian kalau diperluas ke tingkat Mabims, setidaknya diperluas ke Asia Tenggara. Itu kesepakatan batas wilayah. Kalau mau diglobalkan, bisa diglobalkan. Tapi juga nanti terkait dengan otoritas. Dan otoritas ini tadi juga dibahas oleh Pak Hafidh ya, bukan sekedar menetapkan kalendernya atau menetapkan sistem. Tapi bagi pengamal ru'yat, otoritas ini penting. Karena Rasul dalam hadis itu mencontohkan, pengumuman terkait dengan terlihatnya hilal itu tidak diumumkan oleh peru'yat. Orang Baduy yang melihat hilal tidak langsung mengumumkan, saya melihat hilal gitu. Kan tidak kan ya. Tapi dilaporkan dulu kepada Rasul, kemudian Rasul memverifikasi, verifikasinya beda dengan yang sekarang ya, verifikasi dulu terkait dengan keimanan. Tapi kalau sekarang verifikasinya bisa ke arah, betul enggak yang dilihat itu betul hilal atau bukan. Baru nanti otoritas itu mengisbatkan, nah di Indonesia kan ada bertahap ya, ada hakim pengadilan agama dulu di tingkat daerah, kemudian secara nasional oleh Menteri Agama mewakili otoritas negara. Nah, jadi bukan hanya soal otoritas dalam penetapan sistemnya atau penetapan kalendernya, tapi juga otoritas ketika ada hasil ru'yat tersebut. Mengapa kemudian diusulkan dalam rekomendasi Jakarta OKI? Karena OKI itu adalah lembaga antar pemerintah. Dan dalam konteks secara de facto perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi itu negara yang berperan. Tadi Pak Hafidh sudah menjelaskan ketika konvensi garis meridian itu kemudian yang pakar-pakar itu melaporkan ke pemerintahan masing-masing dan akhirnya konvensinya yang diambil, diadopsi itu negara yang mengadopsi. Nah ketika Kongres Turki pun 2016, ketua penyelenggara Kongres Turki itu tidak kemudian mengumumkan bahwa kriteria Turki itu untuk internasional, tapi diserahkan ke OKI dan berharap OKI itu mengadopsi secara internasional. Karena OKI itu adalah sebut saja otoritas kolektif negara-negara Islam secara de facto ya. Jadi walaupun ada Robitoh, kemudian ada yang lain-lain, tapi secara de facto yang otoritas kolektif negara itu OKI. Dan OKI pun sudah pernah mengupayakan ya untuk adanya kalender yang sifatnya global. Kalau nanti ada otoritas yang sifatnya global, dan ini nanti dikaitkan dengan ru'yat, itu bisa saja terjadi. Di tingkat nasional, kita ada sidang isbat. Dan ini nanti sebenarnya di tingkat Mabims pun bisa kemudian ada semacam isbat regional. Dan sekarang kan dengan teknologi Zoom itu bisa saja dilakukan bersama. Dan nanti otoritas Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura bisa sama-sama memutuskan. Dan juga terkaitan markas. Nah, tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Cecep juga, markasnya nanti ditetapkan. Jadi bukan masing-masing negara bikin markas sendiri, tapi markas Mabims. Nah ini kalau kemudian nanti di tingkat global, itu ru'yat itu ya nanti harus ada otoritasnya. Bisa saja nanti OKI yang memutuskan bahwa ini ternyata di wilayah sebelah barat sudah terlihat. Apakah itu berlaku untuk wilayah timur atau tidak. Dan yang biasanya orang mengaitkan dengan ru'yat itu tidak menghendaki ada kalender tunggal. ODEH pun mengusulkan adanya yang bizonal. Karena bizonal, wilayah Asia, Afrika, Eropa, dan Australia, itu masih mungkin ru'yat itu sebut saja ru'yat di Inggris, di wilayah timur seperti Indonesia, itu setidaknya masih sempat lah, kan bedanya di Inggris itu sekitar 7 jam ya. Jadi kalau maghrib di sana tambah 7 jam, ambil aja maghribnya jam 6, jam
7 paling masih jam 1 kira-kira seperti itu ya. Di Indonesia masih mungkin lah tarawih ya, singkat sebelum sahur misalkan kalau ada diputuskan seperti itu. Tapi kalau di wilayah barat yang terlihat, ini bisa jadi kemudian diputuskan wilayah barat duluan, wilayah timur belakangan. Dan itu konsep itu juga masuk dalam pertimbangan Mabims. Jadi yang Mabims itu bisa menjadi kalender global, tetapi memang markasnya di wilayah timurnya. Kalau markas di wilayah timur, artinya itu menjamin wilayah timur kalau sudah memenuhi imkan ru'yat itu sudah masuk. Tapi kalau di wilayah timur belum masuk imkan ru'yat ya belum masuk. Tapi bisa jadi di wilayah barat sudah masuk imkan ru'yat. Di wilayah timurnya masih di bawah ufuk seperti kasus Dzulhijjah kemarin ya, di Amerika sudah memenuhi, tetapi di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Nah kalau kasus seperti itu yang bizonal itu bisa terjadi. Wilayah Amerika duluan, wilayah non-Amerika itu bisa belakangan. Nah terkait dengan menyatukan kalender dengan wukuf Arafah, tadi juga Pak Hafid sudah mengkritisi ya. Tadinya saya menjadikan kasus Dzulhijjah kemarin itu bisa menjadi contoh. Tapi nyatanya kalau itu betul-betul ru'yatnya dilakukan secara benar, tinggi bulan kemarin pada penentuan Dzulhijjah itu kan hanya sekitar 1 derajat kan ya. Itu tidak mungkin bisa teramati, tapi karena Arab Saudi tampaknya peru'yatnya ini terpengaruh oleh kalender Ummul Qura yang cenderung wujudul hilal ya. Nah itu ya kemudian kemarin akhirnya sama antara sebetulnya kalau KHGT sudah diterapkan itu akhirnya sama. Jadi itu duluan. Nah tetapi kalau nanti bisa terjadi ketika garis tanggal wujudul hilalnya itu sedikit bergeser ke arah barat dari Arab Saudi dan kalender Ummul Qura-nya itu mengatakan belum masuk. Tapi di benua Amerika bisa jadi sudah masuk. Sehingga KHGT itu bisa lebih awal dari hari wukuf. Itu bisa terjadi. Nah ini akan problem untuk menjelaskannya. Ketika kemarin ada kasus Arab Saudi lebih dahulu wukufnya, saudara-saudara kita di Muhammadiyah ada juga yang menjelaskan bahwa itu karena bla 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 di Indonesia ini masih di bawah ufuk sehingga belum wujudul hilal, maka wajar di Arab Saudi lebih dahulu. Tetapi ketika nanti menggunakan KHGT dan KHGT itu mendahului dari wukuf, nah ini sulit menjelaskannya ya. Kalau belakangan dari wukuf itu bisa menjelaskan karena ya dari bahwa makin ke barat itu bulan makin tinggi. Nah ini yang nanti saya kira akan menjadi persoalan. Kemudian yang jelas nanti yang kita hadapi nih, sebentar lagi ini, nanti perbedaan-perbedaan akan makin sering terjadi. Karena kalau dengan wujudul hilal, perbedaan itu kalau bulannya sudah wujud, tetapi ketinggiannya masih rendah, itu pasti terjadi perbedaan. Tetapi nanti dengan adanya KHGT, ketika posisi bulan di bawah ufuk seperti Dzulhijjah yang kemarin, ini juga akan terjadi perbedaan. Jadi secara umum nanti di Indonesia kalau bulannya di bawah kriteria Mabims itu pasti terjadi perbedaan. Artinya makin sering. Demikian terima kasih. Oke.